Tapi ada satu pertanyaan penting yang harus gue tanyakan ke lo, perwakilan dari viewer juga. Perwakilan dari netizen. Iya, pertanyaan simple. Lo penampakan yang lo dapet itu real atau settingan? Oke, gue punya kabar buruk nih. Serius, gue sedih banget. Seharusnya video ini adalah video tentang podcast gue bareng Ghost Panic Team. Emang sih bener ada, podcastnya ada, videonya ada. Tapi setelah gue mau edit, setelah Jody pengen ngedit, setelah gue periksa lagi, ternyata audio dari podcastnya itu berantakan, men. Serius, itu aneh banget. Suaranya kayak nyetrum gitu. Ya, gue nggak ngerti kenapa, padahal podcast yang gue lakukan di channel Ewing HD itu udah sering, bukan sekali, kedua kali, tiga kali, kagak, udah sering banget. Tapi entah kenapa pas sama GPT ini audionya itu rusak. Ya, ini sebagai buktinya nih ya. Lo bakalan jalan-jalan ya. Gue kasih lihat buktinya menggunakan GoPro. Nanti ini ada Pak Dimas yang nyetel audionya ya. Ini gue nyalain dulu GoPro-nya. Kita pindah langsung aja ya ke kamera GoPro kali. Nah, ini gue udah pindah nih ya ke GoPro. Gue copot mikrofon dulu sebentar. Nah, ini biasanya gue podcast itu di sini nih. Studionya tuh kayak gini nih, kayak ini si bintang tamu, gue biasanya duduk di sana. Terus nah, ini kayak gini. Nah, itu ada Pak Dimas tuh situ tuh. Nah, ini gue nggak bisa pindah nih karena ya pendek. Coba deh, Pak Dimas mainin audio dari podcast GPT itu. Boleh Pak, boleh. Ini gue record nih. Pak, terus Kang Adit, gue sendiri dan kakak gue sebagai tim, kakak gue sebagai sosial media, teman-teman ya, sosial media, dan ada Bakti di sana lagi survei juga sebagai tim survei gitu. Ini beneran. Kayaknya mau gua panas, cuman jangan panas deh, kalau panas kayaknya nggak kebal gitu kan. Bahaya gitu. Jadi kita coba panas. Stop. Nah, itu sayang banget ya. Jadi entah kenapa audionya jadi kayak robot gitu. Padahal pas dicek lagi semua itu nggak ada yang error. Tapi pas ngobrol sama pap dari GPT, audionya kayak setrum gitu, nggak jelas. Walaupun begitu, videonya itu masih bisa diselamatkan. Tapi audionya agak kurang karena audionya menggunakan langsung dari kameranya. Audio in-cam dari kamera. Cuman ya karena ini excited banget, karena pada dasarnya ini serem banget dan gua nggak mau mengecewakan kalian. Cuman mohon maaf banget nih, audionya rada kurang bener. Maka dari itu mau nggak mau ya udah gua tampilin aja, gua upload aja podcast bagian pertama Ewing HD dengan Ghost Panic Team. Let's go. Hai semua, nama gue Ewing dan ini gue excited banget nih hari ini. Walaupun udah malam, udah ngantuk, tapi gue kedatangan tamu yang bisa dibilang fenomenal banget. Bisa dibilang kayak, ini suatu kehormatan buat gue. Beneran suatu kehormatan buat gue kedatangan tamu berikut ini. Dan lo udah lihat lah di judulnya. Langsung aja lah kita sambut Ghost Panic Team. Halo Bang, Halo. Tangan dong ya Allah. Kang, coba Kang, buat yang belum tahu nih ya, coba akan kenalan dulu nih Ghost Panic Team itu siapa, terus juga ada berapa orang, terus kayak apalah peran-perannya dulu, coba silakan Kang. Iya loh teman-teman, gue dari Ghost Panic Team ya, dan gue selaku hostnya atau leadernya mewakili semua teman-teman gue yang ada di belakang sini. Jadi Ghost Panic Team, Ghost Panic Team. Nama dulu. Gue ini apa namanya, Groby ya. Nama gue Papap ya. Host dari Ghost Panic Team atau leadernya. Jadi di sini gue mewakili teman-teman yang ada di belakang. Jadi ada Fahrul sebagai editor dan kameramen, ada Leopard, terus Kang Adit, gue sendiri dan kakak gue sebagai tim, kakak gue sebagai sosial media, teman-teman ya, ngurus sosial media, dan ada Bakti di sana lagi survei juga sebagai tim survei gitu. Jadi Ghost Panic Team itu berarti ada 7 orang nih anggota timnya ya. Waduh. Gue pengen nanya nih langsung aja lah. Jadi kayak ini udah legend banget nih, video tuh udah gue lihat berkali-kali dan gue nggak tahu nih, pertama kali gue lihat sih lucu tapi kok serem gitu. Videonya itu yang paling terkenal banget nih, Kang Adit itu ibu-ibu tuh. Oh iya, ibu-ibu ya. Nah itu tuh yang ibu-ibu tuh kayak gue pengen tahu, penasaran kayak behind the scene-nya, atau coba ceritain lagi deh, itu ibu-ibunya tuh kenapa atau gimana tuh, kok bisa hilang gitu, gimana itu coba? Jadi pertama kita ngelakuin explore
biasa aja ya, jalan-jalan di tempat malam kayak gitu, tempat senang. Dan kebetulan ya lokasinya tuh di Leuweung Saketeng. Yang orang-orang Leuweung Saketeng tuh di Pelabuhan Ratu. Oh, Pelabuhan Ratu yang dimana orang-orang bilang itu Ancol katanya. Padahal bukan, kan ada lampu-lampu. Iya. Lampu-lampu di pinggirnya tuh sebenarnya bukan lampu apa-apa, itu nelayan di tengah sana yang jauh banget. Jadi kelihatan lampu-lampunya perahu kayak gitu. Oh, lampu perahu ya. Lampu perahu. Kita ngelakuin eksplor biasa, langsung ke ibu-ibunya nih ya. Jadi kalau orang-orang bilang itu ibu-ibu tuh pakai baju putih ya. Sebenarnya iya, di mata gua tuh nggak baju putih, bukan baju putih. Tapi baju coklat nggak tahu kuning ya. Nggak tahu coklat, nggak tahu kuning, dia jalan dan orang-orang bilangnya loncat. Di mata gue tuh dia nggak loncat, tapi jalannya pincang. Dia pincang kayak gitu. Di situ gua dikira kan pinggir pantai ya. Dikira itu ibu-ibu biasa, Bu, makanya gue panggil Bu kok nggak nyaut gitu. Pas gue balik kamera, kok ibu-ibu ini kan lautnya laut lepas, di pinggiran pantai laut lepas yang emang nggak ada orang, terus di sebelah kanan gue tuh tebing gitu. Pas gue balik udah nggak ada. Ya di situ baru gue lari dan itu bukan orang, gue bilang. Makanya gue panggil Kang Adit gitu dan panik. Di situ panik, itu bukan orang gitu. Hilang begitu saja dan gue itu keadaan live juga. Gue sorot kemana-mana tuh nggak ada, di sosoknya nggak ada. Dan bisa dibilang nih ya, lo melihat penampakan itu secara live dan hilang semua. Si ibu-ibunya tuh hilang secara live. Nah, ini satu pertanyaan yang mungkin penonton penasaran juga ya, dan sorry banget nih ya kalau gue nanya ini. Maksudnya gue gak menghina, gue nggak pengen mengecilkan lo, tapi ada satu pertanyaan penting yang harus gue tanyakan ke lo, perwakilan dari viewer juga, perwakilan dari netizen. Iya, pertanyaan simple. Lo penampakan yang lo dapet itu real atau settingan? Real. Lu berani bisa bilang dari jamin ya kalau itu jamin. Dan nggak satu dua orang yang ikut gua. Gue pernah diundang juga di salah satunya kemarin acara BRG, itu pembuktian acaranya. Dan gue live di situ, gue nyajiin konten gue yang emang bener-bener mereka lihat dari gue datang sampai gue ekspor, mereka lihat gitu, dan nggak ada setting, nggak ada apa. Itu acaranya aja udah pembuktian dan kita dibayar di situ. Gitu, dan itu acaranya real gitu. Mungkin ada sih ya gimmick settingan kayak gua munculin suara kayak gua lempar sendiri, suara-suara kayak gitu emang gua ada itu buat. Cuman kan itu buat meramaikan, kalau nggak ada kayak gitu kan konten horor terasa sepi banget. Iya, kayak lu datang ke tempat angker terus nggak ada, terus kayak ya gitu doang. Nah betul, jadi ketika gua bete dan nggak ada apa-apa, nggak ada interaksi apa-apa yang gua dapat, mungkin gua bikin juga gitu. Kayak gua ambil batu terus gua lempar ke pintu, terus gua tiba-tiba kaget gitu, dan gue bilang itu interaksi. Ya nggak apa-apa sih, kayak itu itu fair menurut gue sih, fair aja. Namanya juga menghibur ya. Betul. Daripada istilahnya penonton bete gitu, bosen gitu kayak nggak ada apa-apa nih, jadi kayak aduh demi penonton juga sebenarnya. Nah dan ini nih sebelumnya kayak gue mau tahu ini di tim lo itu ada semacam ini nggak sih? Lo kan sering penelusuran ya. Lo kan mungkin sering istilahnya sebenarnya digentayangin, bahkan dinampakin nih penampakan. Ada nggak sih salah satu tim lo tuh yang mungkin yang spiritualnya tuh lebih peka, lebih apa itu? Ada. Siapa tuh? Kang Adit. Oh, Kang Adit ini fungsinya sebenarnya spiritual gitu. Cuman kita nggak bilang Kang Adit ini ahli spiritual apalah, karena gue tahu Kang Adit tuh orangnya pendiam dan ya gitulah temen-temen ya. Kalau orang bisa itu tidak menonjolkan kemampuannya gitu, maksudnya nggak harus cerita kesalahan kayak gitu. Tapi dia tuh misalnya bisa lah ya kayak menenangkan gitu ya, misalnya. Menenangkan, menetralisir bisa. Tapi pernah nggak sih kalau misalnya nih ya, ada nggak sih di antara lo ini yang kayak bisa melihat hantu gitu atau melihat penampakan yang sebenarnya tuh nggak ada, kayak mungkin ya bahasanya adalah indigo gitu. Ya mungkin Kang Adit ya, tapi Kang Adit sering gue tanya, lu lihat apa sih, sosok apa di sini? Dia bilang nggak kuntilanak atau genderuwo. Yang dia bilang cuman gue ngerasain sesuatu di sini. Ada hawa panas, ada hawa dingin, ada garis merah, ada garis biru. Dia cuma bilang kayak gitu. Gue nggak ngerti, mungkin bisa tanya Kang Adit langsung gitu. Mungkin lebih ke aura ya, aura yang dia dapat kayak gimana, negatif atau positif kayak gitu. Karena kalau menjabarkan sesuatu tuh mungkin ada yang bisa, gue nggak sampai ke situ ya. Cuman Kang Adit tiap gue tanya nggak pernah bilang kayak gitu. Kayak di sini tuh ada sesuatu, rambutnya panjang, pakai baju putih. Nggak kayak gitu ya. Saya cuma feeling aja ya, ada some feeling. Seru nih ya, seru. Dan sebelumnya nih,
jadi juga ceritanya lucu juga nih. Waktu itu kan GPT nih WhatsApp DM terus WhatsApp. Nah terus ada satu WhatsAppnya kayak sebelum lu terjun ke entertainment, lu tuh udah akrab sama dukun. Itu gue udah dapat dari Dimas tuh. Itu kayak hah? Ini maksudnya apa ya? Apakah lu I don't know, apa kalau emang seorang dukun, bukan berarti gue mengecilkan dukun, tapi kayak apakah lu emang seorang dukun atau lu gimana coba? Enggak, tahun 2005 ketika gue masih sekolah gue sering banget kalau lagi jiwa nakal-nakalnya pengen punya ilmu kebal, punya aura di tubuh lah kayak gimana, terus pasang susu gue tuh. Nah, jadi gue 2005 tuh udah mendalami horor gitu, udah mendalami dunia pergoiban lah istilahnya. Jadi gue pernah pasang susuk, maharnya tuh kalau nggak salah 1.400.000. Jadi gue punya 3 guru, yang satu kebal, yang satu buat karisma, yang satu lagi buat ngisi badan kayak gitu. Jadi ada di Garut, Sumedang, sama Banten. Nah gue pergi pasang susuk nih pernah 1.400.000. Satunya tuh 3 ini. Apanya? 3 atau 1,4 atau gimana? Enggak, beda-beda. Oh, beda-beda. Jadi ini gua ke satu dulu nih. Satu dulu ya. Satu dulu. Gua coba pasang susuk gitu kan. 1.400.000 mesti dimahar kan. Katanya mesti dimahar. Oke. Gua mahar, tapi di situ gua cuma bawa waktu SMA sih lah. Bawa duit 300.000. Terus gua cuma bawa duit 300.000, nanti sisanya gua bayar ke paranormal itu. Dipasangin lah. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Nah, gue balik. Sebenarnya gue nggak ngerasain apa-apa. Gue nggak ngerasain perbedaan gue pasang ketika pasang dan enggak. Sebenarnya. Boleh gue tanya, itu yang lo pasang tuh susuk, karena tadi kan ada karisma, ada kebal, ada yang di sini. Buat karisma, buat biar orang lihat tuh cerah sayang. Ini yang karisma yang benar. Emas perak 2 kalau nggak salah ya. Emas perak 2. Dan rasanya? Rasanya nggak sakit ketika dimasukin. Emang bener real. Efeknya gue nggak ngerasa apa-apa jujur. Efeknya nggak ngerasa apa-apa. Gue balik ke rumah berapa bulan kemudian, kan harusnya dibayar ya, dikasih waktu 2 minggu. Gue nggak bayar itu. Ya Allah. susuknya udah nyampe ke gue, dan ngapain gue mesti bayar? Iya. Ada satu kejadian yang aneh. Apa tuh? Ketika gue di kamar, senyum tuh agak sakit. Ketika gue kayak gini, kayak ada yang nusuk di sini. Ya itu jarum itu kan. Gue lihat di kaca, set, ternyata ada yang nongol, emang jarum susuk. Nongol kan ditanam. Iya, tapi ketika gini keluar sendiri gitu. Gue ambil tisu, gue cabut satu-satu karena sakit. Gue bungkus, gue ngomong sama mama gue sendiri. Jadi di kamar tuh gue keluar, ada lorong. Mama gue tuh di sini sering ngambilin kutu, apa sih namanya? Nyalik situ, bahasa Indonesia itulah ya. Kayak lagi gitu dia ini rambut, dan gue bilang sama mama gue, dasar anak SMA gitu ya, mah nih gue pernah pernah pasang susuk, gue kasihin ke mama gue pasang susuk. Dia ambil mama gue tapi nggak ngomong apa-apa. Besoknya gue tanya, mah susuk yang kemarin yang gue kasih mana? Gue bilang, apa susuk apa? Susuk apa? Mama nggak nerima, kemarin yang di atas yang di tisu. Mama nggak nerima sekali. Di situ gua udah mulai berpikir diambil lagi. Wah, lu. Dan itu ceritanya real. Lu berarti saya ngasih susu ke ibu gua gitu, dan tapi bukan ibu gua gitu. Waduh. Oke, itu yang pertama tuh. Aneh tuh ya. Yang kedua nih gimana? Ada menariknya, ada yang ketiga atau gimana? Yang kedua gua pergi ke Banten, gua punya temen. Yuk kita belajar ilmu kekebalan. Waduh. Ya. Gue pergi ke Banten sama teman gue, dia teman gue nih, yang berguna teman gue. Sehari kita dimandiin sama air kayak gitulah, suruh diem di tempat serem sendirian gitu kan. Tiba-tiba balik lah, ya udah balik. Bisa dia enggak bisa, dites dulu. Dites pakai apa? Pakai parang. Jadi ke timun, ke buah-buahan dia ini. Terus dia geres-geres emang nggak tembus. Itu temen lo tapi? Iya, temen gua. Kita balik. Sampai di rumah gua penasaran. Dia pun penasaran. Iya. Kita coba. Tadinya mau gua panah. Ya Allah. Tadinya gua mau panah. Ada panah yang sering dijualan kan, jualan yang kayak dicamplak gitu. Ini beneran. Tadinya mau gua panah, cuman
jangan panah deh, kalau panah kayaknya nggak kebal gitu kan. Bahaya gitu. Yaudah kita coba panah. Dia kayak gini, gue hajar, ternyata dia luka. Ya, Ke rumah sakit. Itu yang menarik benar, itu benar. itu berapa tuh susuknya tuh? yang kebal berapa tuh? Berapa ya? Gue nggak inget sih itu, nggak Nggak inget. inget, ya. Karena temen gue yang Untung nggak dipanah. kalau gue panah mati kali itu orangnya. Tapi beneran itu dia ke rumah sakit dijahit sekitar berapa ya? 28 jahitan kalau nggak salah. Terus lu gimana tuh kayak? Ya gue panik ya, anjing, udah banget gitu gue. Wah ini gimana? Kita langsung bawa ke rumah sakit gitu. Aduh, ya Allah. Terus yang ketiga nih. Yang ketiga yang paling Ini apa nih? Yang ketiga susuk apa nih? Apa efeknya? enggak susuk. Gue Bukan. isi diri gue sendiri. Isi itu apa sih maksudnya? Di situ gue nanam jin. Wah, jin kotak. dalam diri gue sendiri. Waduh. Ini yang paling ngeri dan saksinya masih ada. Semua tetangga dan ibu gue jadi saksinya. Itu gimana ceritanya? Ya gue pergi Garut ya. Gue berguru, gue pengen dong punya isi atau gue pengen punya apa ya, kodam Iya. istilahnya di dalam diri gue. Ada satu guru yang nggak bisa gue sebutin namanya tepatnya, tapi gue masih tahu. Gue diisi dengan berbagai macam ritual sampai gue sendiri suruh tapa lah, macam-macam yang nggak boleh makan, tapa satu hari satu malam, beneran gue tapa dan gue ngeri. Ada beberapa yang bikin gue takut gitu, kayak orang pakai baju lagi sendiri nih apa ya, sendiri pakai baju apa kayak malaikat pencabut nyawa kayak gitulah. Dia kukunya panjang dan itu real banget gitu, nggak jauh dari gue, dia lambai-lambai gue, tapi gue disuruh diem kan. Gue diem aja dan pada akhirnya selesai ritual, pokoknya gue pulang aja ya. Ada katanya ada beberapa makhluk goib yang ada di tubuh gue. Dukunnya udah bilang kayak gitu. Oke, gue balik. Gue nggak tahu efeknya buat apa. Dasar zaman gue kecil tuh gue pengennya kayak gitu, pengen jago-jagoan lah istilahnya, ya. pengen keren. Nah itu kita mulai nih, gue main sama teman-teman ke tempat-tempat goib dan gue tuh nggak tahu ngapain di sana, ambil foto kagak, tapi gue lebih bisa ngerasain, oh di sini panas nih, di sini pasti ada gitu. Kayak gitulah kenakalan zaman remaja. Anehnya dimulai dari sini, gue nggak mau sholat. Tiap gue ke masjid, dekat-dekat masjid itu gue hawanya panas terus. Ke orang tua gue sering membangkang, marah-marah, darah tinggi lah pokoknya. Sampai satu kejadian, ini mesti sembuh. Orang tua gue bilang, ini lu udah main kayak gini, mesti sembuh. Dipanggilin lah teman-teman gue yang emang benar-benar bisa sampai ustad gitu ya. Sampai ustad, gue tuh kesurupan sampai naik-naik ke pelafon. Pelafon tuh suka ada yang kayak gimana ya? Yang jadi ini pelafon suka ada apa kayu yang kayak gitu lah. Tahu nggak? Gue nempel di situ dan itu real. Tapi gue mau ngerasain apa-apa, itu cerita dari warga. Tapi lu sadar nggak maksudnya kayak tetangga gue sama ibu gue sendiri gitu. lu sadar nggak? Enggak. Ketika disembuhin tuh kayak gitu. Sampai disembuhinnya tuh pas 1 bulan full baru sembuh, baru normal lah hidup gue sendiri. Terus katanya apa? Kata ustadznya atau kata temennya lu tuh? Emang ada beberapa yang emang di diri gue gitu. Jadi yang bikin gue kayak jadi berubah lah. Ada kepribadian berbeda dari dalam diri gue gitu. Jadi udah aneh lah, gue emang nggak, kadang benci sama orang gitu. Jadi kayak lihat kayak gini juga, lu apaan sih anjing, gue timpuk lu gitu kan, kayak gitulah. Sama ke masjid juga gue ngerasa agak panas lah kayak gitu. Gue nggak mau deket-deket yang namanya masjid lah. Terus ke orang tua gue ngebangkang lah. Banyak sih hal aneh gitu yang gue alamin ketika gue belajar seperti itu gitu. Dan akhirnya sepakat kan sering aneh ya, gue minta aneh-aneh lah pokoknya ke orang tua gue, kayak minta beliin gue telur ayam dong gitu. Gue makan langsung kayak gitu. Nah di situ orang tua gue udah mulai curiga nih, kenapa nih orang. Dan gue tanya sama orang tua, lu berguru atau kayak gimana? Dan gue jujur, iya gue berguru, pernah berguru. Ya akhirnya dikumpulin lah, dan nggak 1 orang yang sembuh gue, ada 3-5 orang yang sembuh gue. Dan itu hari-harinya ganti-ganti, hari-harinya berganti-ganti. Jadi nggak langsung sembuh hari itu juga? Iya, nggak 1 bulan baru sembuh. Oke, serem juga nih ya tamu gue kali ini ya. Tapi itu kan waktu SMA nih. Waktu SMA. Nah kalau akhir-akhir ini nih,
lu bermain yang kayak gitu nggak? Atau gimana? Enggak. Gua full membawa ketakutan gua sendiri. Lu udah bersih. Iya. Bersih nggak tahu sih ya. Kalau bersih dari enggak, gue yakin diri gue banyak setannya. Gue yakin. Tapi mungkin ya lebih terkontrol sih ya. Karena main ke tempat kayak gitu ya kali aja kayak nempel, kita nggak tahu gitu kan. Cuma kayak gue bisa lebih ngontrol lah sekarang. Berarti lo istilahnya kan kalau dulu kan mungkin ada susuknya, ada ilmu kebalnya, ada isinya. Kalau sekarang lo udah full kontrol dalam diri lo ini ya. Iya. Dan itu kayak sembuhnya gitu atau gimana? Apa dari itu yang terakhir gitu? Itu yang terakhir. Udah nggak ada lagi Gue nggak mau berguru enggak. Oke. Tapi itu yang terakhir gue lanjut lagi sampai tahun 2008 ya. Itu kan dimulai dari tahun 2005-2006. Gue lanjut sama Kang Adit tahun 2008 gue main tempat-tempat serem. Jadi kita udah hobi. Yuk main ke tempat serem. Bahkan gue lagi kerja juga di warnet nih ya, kan kerjanya warnet kalau 12 jam ya. Itu jam 12 orang teman-teman gue nyusulin, ayo kita ada tempat baru nih yang baruin. Gue matiin warnetnya, gue tutup, gue pergi ke tempat baru. Sebenarnya emang suka ya? Suka, hobi banget. Bahkan sebelum bisa dibilang GPT kan gede di Bigo ya. Gede di Bigo. Sebelum lo istilahnya live streaming atau menjadi konten kreator gitu, lo udah explore. Kita tanpa bawa media kamera. Pernah sih satu kali gue bawa kamera satu kali dan itu dokumentasinya udah hilang. Kita dapat emang beberapa penampakan situ kayak pocong kuntilanak kita dapat, cuman footage-nya udah hilang. Oke. Nah yang menarik ini istilahnya gini nih, lu bisa dibilang ya GPT ini nggak setiap kali, mungkin sering ketika ekspor itu dapat penampakan tuh. Sering. Cuman nggak setiap gue explore. Nah, itu kuncinya gimana ya? Kuncinya settingannya ada di Kang Adit sebenarnya. Kenapa Kang Adit itu ngapain? Jadi ada yang orang nggak tahu ya. Ada orang yang nggak tahu ketika kita melakukan explore. Mungkin orang tahunya kita explore gitu kan. Sebelum explore mereka nggak tahu kita ngapain. Jadi kemarin dibuka di BRG gitu. Kita kan udah diundang untuk pembuktian. Ya lu mau nggak mau harus liatin dapur lu tuh kayak gimana. Ya Kang Adit ritual di situ. Ritual untuk pemanggilan. Ada enggaknya ya ketika gua explore ya nggak tahu juga. Kadang dapat, kadang enggak. Ritual itu ngapain? Apakah berdoa? Pemanggilan. Iya, kayak berdoa kayak gitu. Mungkin Kang Adit lebih ke mengumpulkan semua energi yang ada di sana. Terus dikunci. Terus gua masuk ke dalamnya. Mungkin seperti itu ya. Yang gua tahu. Jadi setelah ritual itu kemungkinan untuk mendapatkan penampakan itu lebih besar. Pantesan. Dan emang terbukti ya ketika di live streaming, ketika lo ngebuat vlog itu muncul di situ. Dan ya gue nggak pernah bilang ini settingan atau bukan teman-teman ya. Seperti yang gue bilang, gue tidak memaksa kalian untuk percaya. Tapi kalau kalian tidak percaya, kalian lebih baik ikut dalam acaranya kita. Tolong undang. Dan ini membuka. Pernah gue 100 orang yang nonton dalam satu lokasi. 100 orang dan itu muncul penampakan. Itu ramai banget dong itu. Sumpah demi Tuhan 100 orang dari ujung sana sampai ujung sana RT semua nonton. Masuk ke dalam. 100 orang. Dikasih footage-nya ada. Ya Allah. Sampai gue foto-foto itu sampai jam 7 pagi anjir. Bang foto bang gitu. Sampai jam 7 pagi gue foto-foto. Tidak satu orang dan ada beberapa yang ini kayak leopard yang datang ke sini. Awalnya viewers dia kayak Fahrul yang datang ke gua awalnya viewers dan gua terbuka buat kalian mau main di base gua ya silakan. Gua terbuka buat kalian, gua nggak pernah apa yang gua tutupin. Gua berangkat kalian lihat, gua pulang buat kalian lihat. Oke. Dan ini penasaran pasti nih, lu mengundang viewers buat istilahnya bisa dibilang kayak explore bareng nih ya. Nah langsung dah kayak gua kasih tempat lu nih ya buat promosi nih, gimana sih bang caranya kalau mau ikut gitu, prosedurnya gimana atau mesti ngapain sih bang? Ini bagusnya ya, bagusnya kalian undang kita, kalian sediain budget. Misalnya ya, kan nggak semua di Bandung ya. Misalnya di Jawa Timur ya, bisa di Jawa Timur. Ada lokasi pabrik terbengkalai misalnya. Sebentar, sebelumnya GPT ini base-nya di Bandung ya? Base-nya di Bandung. Oke. Terus kalian sediain budget kita buat pergi ke sana lah. Kita kan di sini kerja juga. Kalian siapin akomodasinya, kalian siapin hotelnya, kalian siapin lokasi buat explore-nya. Kita berangkat ke sana, kita ketemu dan kita explore bareng. Oh gitu. Iya. Jadi pas di sana
feedback yang untuk si netizen nih yang bantuin lu adalah ekspor bareng. Iya. Tapi kalian juga yang di Bandung mah nggak usah lah. Kalau di Bandung mah tinggal datang ke base gue explore. Ketika gue lagi mau explore ya kalian tinggal ikut aja. Ini yang di luar kota. Yang di luar kota ya. Nah, maksudnya paham lah, gitu. akomodasi lah ya. Ya akomodasi lah. Bensin gitu. Bensin. Rokok, dan lain-lain. Ya gue kan sangat bodoh banget ketika kalian netizen bilang gue pengen bukti dan kalian ngundang gue, kalian nggak ngeluarin duit. Gue ngapain mesti capek-capek buat ngebuktiin itu sama kalian, bener nggak? Kalau kalian butuh bukti ya kalian undang kita dong. Iya. Bener nggak? Paham pasti kan netizen paham. Nah, gede lah ini. Hubungian apa nih, email atau Email di Instagram, bisa di Instagram langsung. DM apa coba akunnya apa kalau boleh tahu, soalnya banyak banget itu. GPT official. GPT official ada skornya Nggak ada. nggak ada, GPT official aja ya. Oh, oke, langsung aja tuh DM Instagramnya GPT official, terus ngobrol bareng lah. Misalnya kalau mau ngajak misalnya ke Lombok, ke Bali, ke Apalagi keluar negeri bos, ke Jepang ya. Enak. Anyway, sekarang nih yang aduh gue mau nanya lagi nih, sorry banget nih kalau nggak masuk ke cerita nih, gue pengen denger cerita tapi kayak penasaran aja nih, kayak nggak apa-apa ya. Sekarang nih gue pengen tahu nih kayak gue yang terakhir kali itu yang gue lihat yang ini, yang ketika lo penelusuran di Bandung lokasi, sebut aja ya, di sebuah taman wisata yang terbuang waktu itu ada kuntilanak terbang ke plafon. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Kayak gue ngeliat kayak, dan live ini ya, live kayak kalau mungkin itu adalah rekaman gitu gue mungkin masih bisa kayak ini mah editan beberapa, tapi kalau live tuh kayak gue mikir kayak anjing juga nih. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya, asalkan teman-teman tahu ya, semua vlog yang mungkin di-repost sama orang dari Ghost Panic Team itu adalah acara live dari Bigo Live. Ya, bukan acara vlog. Mungkin ada beberapa yang vlog tapi jarang banget buat di-repost di orang lain. Jadi ceritanya tuh ketika gue penelusuran biasa, explore dapat challenge buat di mengeksplorasi tempat itu lagi, gue terjun lagi. Bang Ewin pernah kesana kan? Pernah. Waktu ke bawah, gua lewatin kamar mandi. Di kamar mandi udah aneh lah. Di kamar mandi udah aneh banget, udah ada suara, dan ada suara pertamanya tuh yang jalan di atas. Itu mancing gua buat datang ke sana, buat nanti doang. Akhirnya gua naik, gua putar kamera gua. Jadi ada sosoknya. Malah gua zoom gitu, ada sosoknya, dia tembus, langsung hilang. Dan itu nggak ada editan, itu banyak lah yang reaction gue dulu ya. Itu editan, itu acara live. Itu acara live dan beneran live gitu. Nggak mungkin diedit gitu. Dan iya sih, kayak gue ngeliat kayak jujur ya bang ya, jujur pasti kayak netizen juga nih ya, pasti kalau lo melihat penampakan, apalagi kalau video dari si Anu lah atau saya sebut GPT itu dari YouTuber lain, kayak dia nemu penampakan nih, pasti ada perasaan kayaknya itu fake tuh. Iya sih, ada kan kayak gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat kayak, aduh kalau ini real, ini serem banget cuy ya gitu. Dan pas yang kuntilanak terbang itu yang nembus tembok, kayak gue ngeliat si anjing ini, wah edan sih ini edan. Dan lu yang megang HP ya, lu live pakai video pakai HP kan, lu yang kalau ngeliat yang kayak gitu perasaan lu gimana sih? Kayak ya takut. Perasaan gue sebenarnya itu berat banget dan kayak gimana ya? Lu tau nggak, mau rasa kesemutan di semua badan, ketakutan edan lah. Itu cara nyembuhinnya lari dan teriak. Makanya nampak kita kabur. Jadi cuman gua bisa panggil lari, cepetin samperin gua gitu. Kalau misalnya gua masih kuat, gua lanjut. Kalau nggak kuat, biasanya gua di rolling dulu, diganti sama tim lain. Dan ini teman-teman, banyak netizen yang bilang, kenapa kuntinya nggak terbang? Kenapa kuntinya nggak tembus tembok? Sebenarnya banyak rekodan gue yang kunti terbang dan tembus tembok, tapi kalian nggak tahu gitu. Dan tidak semua makhluk halus itu harus terbang dan harus tembus tembok. Itu yang pertama ya. Karena mereka tuh ya, gue itu gimana mereka mau lakuin apa gitu. Jadi apa yang gue lihat ya itu yang kalian lihat, maksudnya itu. Jadi kalau kalian kuntinya nih palsu nih, dia diem terus, terus ngapain lu lari gitu kan?
ya lu nggak ngerasain di posisi gue kayak gimana gitu kan. Lagian kalau kunti harus terbang terus harus nembus tembok terus ya lu nontonnya film horor dong gitu kan. Jadi kalau mau jadi kunti jadi ada harusnya gitu. Makanya itu loh. Jadi susah sih. Nah ngomongin kunti nih ya, ada yang bilang kalau hantu itu tuh tidak ada bayangannya. Enggak. Itu benar menurut enggak tuh apa? Enggak ada bayangannya atau? Menurut gua ini enggak benar. Enggak benar. Karena sosok gaib yang sudah padat itu bahkan bisa kita pegang. Iya. Kalau makhluk gaib sudah padat, pernah dengar nggak atau dengar cerita ada orang yang lagi nyerupain lah misalnya, itu bukan gua itu. Oh ya yang tadi kayak itu bisa dipegang loh. Itu jelas-jelas bisa dipegang. Dan gua pernah lihat diri gua sendiri di live gua. Gimana? Gua lagi explore, gua lihat diri gua sendiri. Terus itu lagi live. Ya gimana? Lu lihat diri lu lagi ngapain gitu? Lagi duduk. Dia noleh langsung senyum. Ada footage-nya. Ada di sini, ada. Gue boleh lihat nggak? Gue penasaran sih. Ada ya lo ya, nanti pasti dicari ada ya. Ada ya. Mungkin ya kita kasih waktu itu kayak ya, jadi ya ini nih footage-nya ketika Bang Papap ini lagi apa? Lagi live. Tahu melihat dirinya sendiri. Diri gua sendiri di depan. Jun, PC Jun. Allahu Akbar. Adi tadi dinya Jun. Hai, kabeh aya di dieu, kabeh di dieu. Oh center, pararem. Kabeh di dieu boy. Kabeh di dieu. Kabeh. Anjing. Gue di situ lari jatuh kamera, gue teriaknya wah karena takut. Gila ngelihat diri gue sendiri gimana sih kayak Wing? Aneh lah. Bukan aneh lagi, takut lah. Iya sih. Nah itu jadi sebenarnya bisa dibilang ya kesimpulannya adalah hantu tuh bisa ada bayangannya. Ada bayangannya. Bisa dan juga bisa dipegang. Bisa dipegang. Kalau dia udah berwujud sempurna. Oke. Tapi no point. Ketika dia berwujud, mau kejar, kita mau kabur, dia pasti hilang. Tapi lu pernah ngeliat misalnya ya, kayak gue ngeliat lu nih sekarang nih ya. Lu kan kadang misalnya kalau ngeliat hantu kan kaget nih ya, kayak wah kaget tuh pandangan lo mungkin kayak kesini dulu, pas kesini langsung wah nggak ada nih gitu. Nah tapi pernah nggak lu kayak lu ngeliat? Gua stay kamera lu lihat. Ada footage-nya, gua liatin lagi lah. Dia hilang depan mata. Oh iya, hilangnya tuh. Hilang kayak apakah kayak apa ya? Namanya kalau di editan tuh enggak kayak gitu enggak maksudnya kayak membaur apa sih kayak set gitu kan. Ini enggak atau kayak gitu. Ini langsung set hilang aja gitu. Lagi. Ada footage-nya waktu di Gunung Putri, nanti kita cari ya. Jadi benar-benar kayak gue ngeliat depan lu nih langsung Iya. Waduh. Ada. Gue pegang semua footage-nya itu. Mungkin banyak kan orang yang lihat ketika gue lihat kuntilanak atau nggak pocong genderuwo dan sebagainya macamnya, gue lari ya, itu emang harus gue lakuin. Iya wajar itu mah manusiawi. Gue juga takut men. Kayak gue kalau jadi kayak gitu kayak anjing lah, nyari duit tuh susah banget rasanya kayak gini hidup. Tapi ketika ada juga footage ketika dia hilang depan mata gue, ada tuh. Lu kan bisa dibilang nih ya, lu bisa dibilang kayak lu udah terlalu sering lo lihat penampakan. Dibandingkan gue sih cuma sekedar sekelibat dan gue tuh bodo amat. Sedangkan lu malah perhatiin, lu malah pelototin, lu malah kadang kejar ya. Nah gue mau nanya nih, penampakan pertama yang lu lihat, entah itu di on cam atau off cam, itu kapan dan bagaimana ceritanya? Penampakan ketika gue tapa itu pertama tuh ya? Iya, yang semua yang pakai baju gorgom, lu tau nggak yang bawa? Oh iya tau. Nah itu. Dia mukanya sih nggak kelihatan ya, karena gelap. Tapi gue lihat ininya panjang banget. Kukunya? Iya, dan dia kayak gini-gini sama gue. Oke. Gue disitu marah aja udah, nggak mau. Iya, gue gini, gue lihat nggak mau, diem. Karena gue disuruh mediumisasi dan nggak boleh kemana-mana kan. Gitu. Iya.
Itu pertama. Itu kan off cam tuh ya, belum ada. Pas on cam. Pas on cam ya itu kuntilanak lah, apalagi. Iya pas kapan? Pas kapan? Pak 3 tahun 4 tahun lalu. Bentar, gue explore pertama kali di mana? Babakan Siliwangi ya. Baksil. Di Dago Pakar. Di Baksil kita nggak dapet, di Dago Pakar kita nggak dapet, di rumah Agus malah kita dapet. Nah, yang kuntilanak ketika ini baru pertama nih ya, istilahnya lu coba yang tadi feeling nih kayak lu baru pertama nih live bigo, live streaming, penelusuran, terus atau lu melihat penampakan dan itu adalah pertama kuntilanak ya. Kuntilanak. Feeling lu gimana? Takut. Iya. Dan gue nggak kayak yang takut terus diganti tapi kayak yang ini viewers rame nih. Kesitu lagi kan. Iya. Pertama gue explore tuh kayak gini doang bang ini. Gini doang. Pakai flash di sini nggak bawa center gue. Viewers masih 150-300an. Tapi gue dengar suara, gue teriak, viewers naik. Wah, ini senang panik. Viewers ini senang kepanikan, muntah darah apa? Viewers naik kesurupan apa? Gue namanya jadi Ghost Panic Team. Oh, jadi itu. Jadi ketika lo panik ngelihat ghost hantu, jadi Ghost Panic Team. Betul. Gitu. Karena ketika nggak ada apa-apa, viewers tuh nggak naik. Iya. Dia wajar. ketika gue panik dan gue lihat sesuatu, viewers tuh tiba-tiba itu gue namain Ghost Panic. Di situ tuh. Oke. Dan itu kan waktu pertama tuh ya panik. Sekarang akhir-akhir ini ketika lo ketemu apakah lo Tetap panik karena panik ya? rasanya sama. Ya sama ya. Rasanya kayak kesemutan aja semua badan dan kayak gimana ya? Kalau pingsan sih enggak. Ini aja apa kayak gitu loh. Ngebas. Kesemutan loh, pernah kesemutan muka nggak? Enggak sih, kalau tangan ya tahu Ya lah. muka, tangan pindahin ke muka kayak Wah, gitu. Gini. rasanya kayak gitulah. Tapi di muka sampai bibir tuh kayak makan pedes. Makan pedes pernah? Iya. Kesemutan bibir. Nah itu semuanya. Waduh. Berarti lu nge-freeze dong kayak? Iya kayak nge-freeze tapi jalan satu-satunya gue mesti lari. Kalau enggak mungkin gue udah kalap juga di situ. Mesti kuat-kuatan Iya. Oke. Dan lagi nih, penasaran lagi nih. Waduh, viewer udah nitip pertanyaan soalnya ke gua. Jadi gini, lu sering ketemu ya, pulang-pulang aman gak bang? Apakah diikutin atau ditempelin atau gimana bang? Sometimes gue aman, sometimes gue enggak. Enggak. Ya. Yang jadi gimana sih? Yang enggak kayak gue balik kayak ada yang nindihin punggung gue gitu kan. 1 minggu sampai nggak bisa bangun. Gue pernah sampai kayak gitu. Bahkan gue pernah Kang Adit waktu explore di mana sih gue keluar rambut di tenggorokan Kang Adit? Pada suka? Pada suka ya. Gue pernah keluar rambut di tenggorokan. Dan viewers tuh ikut semua, mereka nyaksiin. Keluar rambut maksudnya kayak lu muntah atau gimana? Kayak ditarik sama Kang Adit. Apa sih tarik? Rambut. Dan itu viewers semua liatin gue. Oke. Dan termasuk selewat ya. Dan itu kan berarti lu istilahnya kan lagi ditempelin nih. Iya. Dan lu efeknya ke tubuh ya, jadi sakit lah, jadi capek lah. Itu ngilanginnya gimana? Nggak tahu Kang Adit yang punya bisa ngilanginnya. Gua mah diem aja, dia aja yang kerja nggak terlalu gitu. Pokoknya Kang Adit yang bantu yang bantu di belakang kamera. Dan setelahnya itu rasanya gimana? Ya setelahnya biasa aja udah kayak gini. Tapi kebanyakannya sih enggak ya. Itu sometime doang aja ketika gua emang mungkin badan drop atau lagi nggak fit ya kayak gitu. Serem juga ya. Jadi kalau bisa dibilang nih Kang Adit ini adalah semacam backupnya ya. Iya. Cuma gua nggak pernah bilang di kamera ketika gua balik kenapa gitu, nggak pernah gua sound gitu. Oke. Serem juga sih. Waduh. Gue penasaran nih. Aduh, gila. Ya setuju lah Kak Erwin ini bareng kita explore. Wah, pasti. Tapi kita cari waktu lah ya. Kita cari waktu dan tempat nih. Karena gue juga lagi ada banyak. Ini katanya GPT juga lagi ada jadwal banyak nih. Kayak abis dari sini, ya abis syuting ini katanya lu mau ke Baidu. Sumedang. Larang. Jadi itu dapat tuh. Ini sekedar promo nih ya, silakan. Apa nih yang menurut surveyor gue yang tadi bilang ya ada ruangan bawah tanah, ada padepokan dan juga banyak kayak benda-benda pusaka kayak gitu lah. Jadi kalau yang pernah lihat di uji nyali dunia lain tuh kayak dibanting-banting ke gong, terus gongnya hidup sendiri gitu kan. Nah kita bakalan buktiin nanti di sana. Maksudnya bukan buktiin ya, kita pengen coba lah.
kita pengen coba gitu. Hantunya di situ kabarnya ada apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, belum ada info Belum ada tentang info. misalnya nggak tahu mungkin putra anak Dick Dance itu gimana. Nggak tahu. Oh iya, ngomong putra anak Dick Dance nih. Lu kan bisa bilang nih ya, lu kan bisa dibilang adalah tim yang ekspor tempat angker dan menemukan penampakan, dan niat lu itu adalah menakut-nakuti netizen, menghibur dengan menakut-nakuti netizen gitu. Karena lo emang niat dan ternyata benar ada penampakan dan emang serem jadinya. Gue minta pendapat lo nih tentang gue usah sebut nama aja supaya aman. Misalnya ke orang-orang lain yang live streaming yang gue nggak tahu, yang istilahnya tuh ya ketemu kuntilanak terus ditampol lah pakai panci ya. Atau yang terakhir kali tuh gue lihat Alvin ada tuh ya siluman ular lah yang nari di pohon kayak gue sih ngeliat itu kayak agak gimana ya, aduh kok gini ya gitu. Nah yang kita tahu ya, yang kalau dilihat sih ya kayak dijelasin gimana ya, kayaknya fake deh, soalnya kuntilanak ditampol terus akhirnya kuntilanaknya ditelanjangin gitu atau gimana. Menurut lu tuh gimana? Karena banyak banget itu kayak, menurut tuh gimana tuh? Gila ya, kalau sampai kuntilanak unboxing gitu ya. Terus serius? Enggak, bahkan gue pernah lihat loh kuntilanak sama genderuwo kayak gituan di hutan loh. Iya. Iya, konten-konten kayak gitu ya. Iya. Tapi sebentar, lu pendapat lu tuh fake atau nyata tuh? Gak, gue fake. Fake ya? Yang sampai unboxing terus kayak gituan lama banget disorotnya tuh gak hilang-hilang. Gue pastiin itu fake ya pasti menurut lu ya. Nah menurut lu gimana tuh selanjutnya pendapatnya? Iya, sebenarnya sih itu konten kreator ya, mereka sendiri yang buat. Kalau mereka bikin kayak gitu dan viewersnya rame, menurut gua sah-sah aja sih. YouTube itu adalah kreator yang maksudnya terbuka untuk semua orang. Mau komennya kayak gimana kita harus terima. Tapi banyak kan gua lihat yang kayak gitu komennya malah pada bagus-bagus. Gua kepala gua kemarin ditempel Kang Adit sampai keluar asap. Banyak netizen yang bilang, kenapa nggak gosong? Lu mau gua mati gitu? Itu kan istilahnya kan, kenapa nggak gosong? Tapi kalau kayak kuntilanak sama genderuwo kayak gituan di hutan, netizennya gua baca malah goblok semua. Semoga sehat-sehat terus ya. Gua ini yang berjuang gitu. Bikin satu konten atau satu pengalaman horor yang kalian nonton bisa kebawa gitu. Kan gua bawa paniknya gitu kan. Gua bawa paniknya buat menghibur kalian biar kalian tuh merasa kebawa gitu kan. Nggak kayak pembodohan kayak kuntilanak kayak gitu, unboxing pocong. Kenapa? Ya gitulah pokoknya. Gue sih sebenarnya nggak melarang sih ya, itu terserah mereka sih. Tapi ya sah-sah aja sih, cuman nggak tahu juga gue harus bilang apa, bingung ya, ada feeling yang gitu ya. Sebenarnya mau bilang teriak-teriak itu settingan ya nggak bakalan ngaruh juga sih. Iya. Nggak bakalan ngaruh ya netizen. Jadi gini, kalau ketika kalian punya satu fanatik ya, netizen tuh bakal bilang settingan. Kalau netizen itu suka sama kita, walaupun kita settingan, netizen itu bakalan bela-belain kita mati-matian. Paham. Kalau netizen itu tidak suka, dan kalaupun kita real, netizen itu bakal mati-matian bilang kita settingan juga. Jadi gua tidak terlalu peduli dengan masalah itu. Oke. Gua selalu bodo amat, tutup mata. Di Bigo juga perang sih sebenarnya. Perang apa tuh? Perang kayak settingan viewers A viewers B sampai beradu settingan kayak gitu kan. Ini real punya gua, ini real punya gua, tapi gua GPA cuman GPT yang tutup mata tutup telinga, gua bodo amat. Dan gua melarang netizen gua atau penonton gua ngebahas orang lain di dalam konten gua. Tidak kan suka ada ya, misalnya Bang Ewing konten explore juga, lagi live horror, gua live juga. Jangan nonton ke Bang Ewing dong, Bang Ewing settingan, gitu kan, sudah nonton gua. Nah gua malah marahin itu orang-orang. Nggak boleh kayak gitu. Udah urusan mereka, urusan kita. Kalian suka, kalian nonton kita, nggak suka kalian tinggal keluar. Gua sih gitu sih. Oke, itu tadi adalah potongan pertama, part pertama dari podcast gua dengan Ghost Panic Team. Ya, biasa kenalan dulu, dan ternyata pas kenalan aja tuh banyak banget hal-hal yang seru. Nah, di part kedua itu ada cerita Papap dari Ghost Panic Team itu
bercerita kalau dia tuh pernah salah satu timnya tuh pernah ke Gunung Ciremai ya? Teleport ke Gunung Ciremai pas lagi uji nyali, pas lagi eksplorasi. Itu bakalan seru banget. Tapi sekali lagi mohon maaf banget, ini audionya entah kenapa pas podcast itu aneh. Gue nggak tahu dipengaruh jin atau apa, gue nggak ngerti. Padahal kalau dites sekarang ini bagus audionya, tapi pas podcast kemarin entah kenapa jinnya tuh kuat banget kali ya, bingung gue. Maka dari itu ya udahlah, langsung aja ya ke part selanjutnya besok. Maka dari itu jangan lupa like, share, dan subscribe, dan stay tune terus di channel Ewing HD. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Good night.